Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan bercerita tentang mobil Geely yang kami beli. Oke, kita akan cerita mulai dari pertama kita hendak membeli mobil Geely. Ini yang serinya apa yang kita beli ini Geely MK1, Geely MK1 ya. Nah, itu sebelum punya mobil ini kita tuh punya mobil Hyundai Atos tahun 2001, itu belinya second juga. Nah, itu mobil udah kita pakai selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun kilometernya udah berapa ya? 230-an kali ya. 230 ribuan kilometer karena memang kita tuh sering banget pergi ke luar kota. Jadi paling jauh kemana kita? Paling jauh Serang. Serang ya, nyetir pakai itu mobil Hyundai Atos itu tahun 2001 ke Banten. Nah, kita memang karena mobilitasnya tinggi, jadi kita pilih mobilnya yang kira-kira ya awet, gak gampang rewel gitu. Dan alhamdulillah memang si mobil Hyundai Atos kita itu cukup bagus sampai akhirnya ya namanya mobil udah umur, butuh servis ini, servis itu, akhirnya udah harus turun mesin ya yang. Ya sebenarnya kalau dibilang turun mesin itu ya karena memang kondisi apa ya. Saya keluhannya kan karena sudah semakin boros BBM-nya, itu terutama itu ya. Maka kemudian saya coba ke bengkel waktu itu, sarannya katanya ya turun mesin, overhaul lah bahasanya ya, untuk dilakukan overhaul. Saya pikir daripada overhaul ya sudahlah, mending ganti aja sekalian kan gitu. Itu waktu itu pikiran saya gitu. Oke. Nah, terus kita putuskan untuk dijual aja mobilnya. Itu boros berapa kemarin? Ya memang ini borosnya bertahap. Jadi apa namanya, sebelumnya ini kan kalau kita bicara dalam kota ya, ini kan kalau kita aktivitas dalam kota itu sebelumnya ini sudah boros ya, waktu itu 1,8, sebelumnya 1,10, kemudian jadi 1,8, terakhir itu bahkan sampai 1,5 ya. Jadi memang kondisi sudah tidak normal waktu itu, sehingga saya pikir ya daripada nguras kantong terus untuk urusan BBM, kayaknya ya lebih baik diganti gitu. Jadi alternatifnya kan ada dua, tetap kita pertahankan dengan kemudian kita harus ada biaya untuk overhaul, tapi kan belum tentu ada jaminan ya nanti hasilnya bisa baik lagi, atau kemudian kita cari penggantinya mobil yang lebih baik gitu. Oke, dan akhirnya mobilnya kita jual, tapi sama yang mau beli juga kita ngomong ya, kalau ini mobil tuh harus di overhaul gitu ya. Ya, jadi memang ini ya, alhamdulillah sih kalau ketika proses jual Atos ini sangat singkat ya, karena nggak tahu juga apakah ini kebetulan memang pas pasarannya lagi bagus gitu. Saya iklankan hari Jumat, hari Sabtu sudah ada, seingat saya hari Sabtu ya, hari Jumat, seingat saya pokoknya hari Jumat itu kemudian sudah ada yang datang nawar, hari Sabtunya sudah ada yang datang juga ya, kemudian closing gitu ya. Saya pikir yang penting pokoknya terjual dulu, dan juga saya jelaskan mengenai kekurangannya, termasuk itu tadi bahwa harus dilakukan, yang memang harus dilakukan saat itu adalah overhaul, saya bilang itu. Jadi tolong kalau mau ngecat itu kan masalah relatif ya, karena memang selama saya pakai mobil itu nggak pernah saya cat, betul-betul nggak pernah repaint sama sekali, masih originalnya. Jadi bisa dibayangkan ini mobil tahun 2001 belum pernah dicat sama sekali. Kondisinya tentu mungkin agak belang-belang sedikit, tapi bodi masih kaleng, nggak ada nggak ada debol gitu, sehingga paling hanya ngecat aja kalau mau dicat. Tapi kan itu nggak terlalu mayor ya. Justru kalau saya katakan yang mayor tadi adalah masalah mesin yang harus di overhaul. Dan ketika negosiasi dengan si pembeli ya, kebetulan pembelinya pedagang, jadi ya saya kira sudah paham harus diapakan gitu ya gitu. Oke. Nah, terus itu laku berarti awal November 2022 ya? Seingat saya November awal ya. Iya, laku berapa? Laku di 33 juta.
33 juta. Aslinya kalau kita mau lebih sabar bisa sih dapat 35 mungkin ya. Ya kalau mau, tapi kalau saya sih adalah yang penting dapat duit aja gitu. Itu minggu, hari Minggu tuh orang udah banyak datang, Iya. kita udah alah ya udahlah. Nah, terus oke, akhirnya terjual. Nah, buat yang mau jual mobilnya diingat-ingat ya, kita waktu itu udah diambilin semua barang-barang di dalam mobil, gantungan kuncinya nggak diambil. Lupa dikasihin kunci, segantungannya kasihin semua gitu. Cuma ya udahlah, padahal itu gantungan itu saya dapetinnya agak ini ya, agak susah ya, karena gantungannya aslinya unik. Cuman ya buat pengalaman lah, lain kali kalau jual mobil, selain interior mobilnya dicek, dalamnya masih ada yang ketinggalan apa enggak, dicek juga kuncinya itu masih mau dipakai lagi apa enggak itu gantungannya. Nah, setelah laku, terus suami saya ini kan cari-cari mobil ya kita ya, karena budget kita cuman segitu, duit kita 33 juta. Tapi saya kepengennya kalau ganti ya tahunnya yang lebih baru lah, yang kemarin 2001 kan, ya sekarang lebih baru. Karena apa? Karena kalau tahun lebih baru otomatis nanti servis-servisnya juga lebih sedikit, terus juga harapannya lebih irit gitu kalau mobilnya yang keluaran baru. Nah, pilihannya waktu itu rata-rata memang sedan ya. Ya, yang banyak sedan. Jadi sebenarnya gini, memang saya targetnya di tahun-tahun yang muda gitu. Cuma ketika saya searching tahun yang muda itu, ini ya kalau pengen murah kan di mobil bekas taksi. Jadi saya ditawari, ya adalah penawaran ke saya, misalnya Chevrolet Lova, ya kan. Saya lihat sih secara penampilan bagus gitu ya. Kilometernya ya memang agak, namanya bekas taksi pasti panjang gitu kilometernya. Itu yang menjadi agak ragu-ragu. Kemudian ada juga saya ditawari juga bekas taksi juga, kayak Proton apa itu saya lupa namanya. Nah itu ada Proton Wira, ada Proton apa gitu. Kemudian ada juga yang merek apa lagi gitu. Jadi rata-rata bekas taksi. Nah itu memang membuat saya masih maju mundur gitu. Meskipun tadinya saya tertarik betul di Chevrolet Nova gitu. Ada yang memberikan penawaran, saya lihat dari sisi penampilan bagus. Cuma kemudian saya berpikir, saya coba deh kalau nyari mobil yang kalau bisa itu kilometernya rendah gitu. Kilometernya rendah kan, jadi bukan hanya tahunnya yang masih muda tapi kilometernya rendah, tapi juga budgetnya rendah. Nah ini kan agak susah ya. Mungkin ini sesuatu yang sulit. Sampai kemudian saya masuk di grup Geely ya. Masuk di grup Geely untuk kemudian saya pelajari, dan ternyata memang mobil Geely ini rata-rata kilometernya masih rendah. Dan pas kebetulan juga ada iklan mobil Geely MK. Nah, jadi sebenarnya kalau iklan mobil Geely banyak lah ya yang dijual. Cuma saya waktu itu baca mobil Geely MK ini, saya lihat kok bagus sekali gitu. Artinya dari sisi fotonya ya, fotonya bagus gitu secara fisik gitu. Maka kemudian saya kemudian save aja ini kontak orangnya, karena saya sudah ngincer ini kayaknya bagus nih mobil itu ya. Ya saya juga diskusi sama istri, ya tadinya istri juga nggak setuju ya, biasalah dia mungkin mikirnya barangkali apa ini nanti nggak jelas dan sebagainya gitu. Ya aku tuh lebih mikirnya tuh sedan, sebetulnya males gitu loh punya sedan, kayaknya kan panjang gitu kan. Kalau yang dulu kan sebelumnya Hyundai Atos kan modelnya hatchback kecil mungil gitu, dimasukin rumah juga bisa gitu karena kecil kan, rumah kita kan kecil. Nah ini kalau kita punya sedan panjang, nggak tahu kayaknya tuh gimana ya. Meskipun saya pribadi jarang nyetir, cuman kalau pas dibutuhkan kan tetap nyetir gitu. Kalau mau pegang sedan tuh kayak masih gimana gitu, lebih suka mobil yang model-model hatchback gitu sih, kayaknya lebih pendek aja ya, perasaan saya sih. Makanya pas suami bilang mau beli mobil Geely MK itu saya lihat, aduh sedan, udah sedan duluan, kedua ini merek apa Geely? Ini kan mobil Cina gitu, maksudnya aduh nggak tahu ya, terlepas dari image-nya. Kalau ya mobil Cina kayak gitulah, dulu kan motor Cina kayak gitu ya, mobil Cina
saya taunya kalau yang bagus tuh ya Wuling gitu ya. Kalau Geely kan gak pernah dengar. Terus nanti kalau ada apa-apa misal rusak-rusak gimana gitu. Cuman suami saya kayaknya udah naksir banget karena apa yang harganya. Ya, yang jelas kan harganya tadi kilometernya rendah. Saya pikir kan perawatannya jauh lebih sedikit lah ketimbang kita nyari yang yang kilometer tinggi. Itu sih pikiran saya. Dan saya kan juga kemudian nonton YouTube ya kan, di komunitas itu juga saya lihat apa sih sebenarnya kalau misalnya terutama kita bicara tentang spare part gitu ya. Nah, spare part itu bagaimana? Oh, ternyata spare partnya ada kesamaan dengan produk-produk Toyota misalnya. Jadi saya pikir nggak terlalu ribet juga gitu. Jadi saya masih punya keyakinan insya Allah aman lah kalau dari sisi itu. Maka begitu iklan ini saya baca, saya lihat bagus, ya saya kontak orangnya. Waktu itu penawarannya 36 juta gitu. Sementara kan kita anggaran ya cuma segitu-segitunya ya. Memang saya sih ada masih ya, kalaupun saya punya tabungan ada gitu. Cuma kalau kemudian dihabiskan 36 juta, belum nanti kalau kemudian ada ya namanya mobil second pasti ada mungkin harus beberapa perawatan sedikit gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya yang penting telepon dulu. Dan waktu itu mobil masih ada. Jadi saya pikir mobil bagus ini biasanya banyak orang yang naksir langsung nanti pasti rebutan, kan ini pengalaman saya yang jual Atos gitu ya. Saya jual Atos itu orang pada datang langsung gitu. Jadi saya pikir ini orang ini kalau ini mobil lebih bagus daripada mobil saya kan harusnya banyak orang yang datang gitu. Itu pikiran saya, sehingga kemudian waktu itu saya ngomong sama orangnya, udah Mas tolong video call. Jadi gitu. Jadi saya pengen video call, memastikan dulu barangnya seperti apa. Nah ini kamu lupa jelasin yang kan kenapa kita tertarik banget, soalnya kita lihat di situ kilometernya tuh baru berapa? Waktu itu sih tulisannya 10, di iklannya 10.000 lah, 10.000 kilometer. 10.000. Terus tahun 2012, pemakaian 2020. Iya, jadi mobil keluaran tahun 2012 tapi baru dipakai di 2020 ya. BPKB-nya tuh 2020 ya. Nah, terus juga selain itu tuh mobilnya tuh kayak mulus, bagus. Terus kita tanya, katanya irit ya. Ya. Gitu. Ya intinya lebih irit daripada mobil kita sebelumnya lah ya. Nah terus cuman masalahnya ini mobil posisi di Cirebon, padahal kita di Semarang gitu kan. Jadi makanya kalau mau langsung ke sana lihat, iya kalau nanti sesuai ekspektasi, kalau nggak makanya kita ya udah video call dulu aja sama yang punya gitu ya. Ya, jadi ketika video call itu kemudian ya di video call kan juga saya rekam juga video callnya ya, sehingga bisa saya evaluasi, saya kemudian konsultasi juga ke teman kira-kira bagaimana, dan mereka mengatakan bagus. Ya orang-orang lain juga mengatakan mobil ini bagus gitu dari sisi penampilan gitu. Jadi ya udahlah, saya putuskan oke, saya beli, saya bilang gitu. Terus ini bisa ditransaksikan kapan, kalau bisa besok-besok gitu ya. Ternyata orangnya mau pakai dulu gitu ya. Jadi ya terpaksa waktu itu, kalau nggak salah kita mungkin seminggu kemudian baru datang ke Cirebon. Jadi ceritanya ini kalau saya bilang antara kita tadi mobil saya laku di hari Minggu ya kan. Kemudian saya kontak ini kalau nggak salah mungkin hari Rabu atau hari Kamis ya. Si pemilik Geely ini dia katanya mau, seingat saya hari Rabu, dia mau pakai hari Kamis, Jumat, seingat saya gitu ya. Pokoknya sampai hari dia bilang nanti Pak Senin, itu katanya gitu. Saya pikir wah berarti saya 1 minggu nggak ada mobil nih gitu kan. Ternyata Senin, saya minggunya saya kontak beliaunya, wah Pak Senin belum bisa Pak gitu. Ya udah kalau nggak bisa, karena saya minta tolong teman untuk nganter gitu, teman nggak bisa hari Selasa, maka saya udah Rabu aja. Nah, udah akhirnya kemudian kita sepakat Rabu, sehingga kita berangkat hari Rabu ke Cirebon untuk ngecek mobilnya. Iya, nah itu agak sebetulnya agak aneh juga menurut saya ya. Masa mobil mau dijual terus sama ownernya mau dipakai dulu keluar kota gitu kan? Kayaknya loh ini tuh mau dijual apa enggak? Cuman
pertama suami saya udah kayaknya udah kepincut banget, terus kedua saya mikirnya ya udahlah kalau mobilnya dipakai keluar kota kan insya Allah berarti mobilnya sehat gitu ya, nggak ada kendala, makanya tetap dipakai kemana-mana. Yaudah kita positive thinking aja. Cuman memang ya itu waktu Senin mau ke sana, Pak depan rumah ada hajatan Pak, nggak bisa masuk gitu. Senin kok hajatan, tapi ya namanya orang di desa ya kan harinya terserah gitu kan. Ya udah akhirnya kita Rabu itu tanggal 23 November ya. Tanggal 23 November kita minta ke sahabat kita anterin yuk gitu ke Cirebon, jadi naik mobilnya dia. Nanti bayangannya itu kalau dari sana kita yang bawa mobil gitu. Jadi nanti pulang kayak iring-iringan gitu berdua, sehingga kalau misal pun di jalan nanti kenapa kan ada temennya. Nah itu kita berangkat pagi ya, yang jam 6 pagi sampai Cirebon sekitar jam 9 lewat tol ya. Terus habis itu sampai sana langsung lihat mobilnya kayak apa. Dan kamu pertama lihat gimana pas sampai di rumahnya terus lihat bener fisiknya, perasaanmu gimana? Kalau aku begitu lihat tuh langsung kok beda ya sama fotonya, maksudnya gini, nggak secantik yang kayak di foto gitu. Jadi kalau di foto kan ada kayak gumpil-gumpil dikit nggak kelihatan. Terus lampunya ternyata yang itu nggak putih tapi agak kuning, nggak kelihatan. Jadi kayak buluk gitulah menurut saya. Nah kalau Bapak gimana pas lihat pertama? Ya pasti ya memang tidak seindah fotonya gitu. Tapi tetap nah kan waktu itu kan langsung kita tes nih ya. Jadi kita minta untuk ngetes, dan ketika saya tes itu ya saya merasa jauh lebih nyaman saya pakai ini ketimbang saya pakai Atos gitu. Jadi ya maka saya semakin mantap itu ketika saya ngetes mobilnya oke lah gitu, artinya gitu ya. Jadi ini yang memang kemudian kan setelah itu kita ada diskusi ya sama teman yang nganter ini, gimana nih ceritanya ini, apa ini mau dilanjut apa enggak, kalau dilanjut konsekuensinya gini, kalau enggak bagaimana kan gitu ya. Iya, jadi abis kita test drive terus kita minta waktu sama ownernya, Pak kita mau rundingan dulu ya gitu. Jadi kita waktu itu ke warung bentar, rundingan sambil makan siang gitulah, ibaratnya ngisi perut. Ya kita diskusi. Jadi waktu itu saya bilang gini sama suami saya, yang kalau nggak mau beli nggak apa-apa loh, nggak harus misalkan udah jauh-jauh nih sampai ke Cirebon, udah tol udah berapa gitu kan, bensin udah bayar berapa, kok pulang tangan hampa, nggak usah kayak gitu. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, kalau nggak jadi nggak apa-apa, berarti belum rezeki, jangan memaksakan hanya karena ya nggak enak udah sampai sana. Terus sahabat kami bilang dipertimbangkan lagi, kalau mobil kayaknya sih kondisinya masih secara ini bodi juga masih kaleng gitu ya, masih bagus, cuman nanti kalau spare partnya oke lah, spare part yang dalam-dalam ibaratnya mesin-mesin kita bisa substitusi pakai punyanya apa katanya Soluna Vios Soluna gitu, bisa pakai punya Toyota. Tapi nanti kalau ada eksterior atau misalah katakanlah lampu gitu, kap lampu apa gimana gitu, kalau misalkan pecah atau apa, itu susah cari gantinya karena itu kan harus sesuai sama mobilnya. Jadi kekurangannya di situ, kita mikir itu di situ diskusi sekitar berapa ya, 15-20 menit lah soal ambil apa enggak. Terus akhirnya setelah berunding kita mikir gini, ya udah gini aja deh, kalau boleh kita tawar sampai di harga berapa kita waktu itu? Ya enggak, waktu itu kan gini usulannya itu karena ada usulan tawar 30 deh gitu kan, gitu waktu itu ya. Iya, tapi kita waktu sebelum kesana kan kita udah nawar sebetulnya ya sama si ownernya ya, itu. Saya sudah nawar, dia nggak mau ya, artinya memang pokoknya 36. Minta 36, nggak mau turun. Ini kan ketika teman saya ini, ya gimana mau ditawar berapa kira-kira? Antum sangkut berapa? Ya saya bilang, ya sudahlah, kan saya tadi punya dia 33 nih kan gitu ya. Saya bilang udah 33. Nah ini perlu ada catatannya. Ini kan kondisi pajak mati 2 tahun. Pajaknya mati 2 tahun. Kita Nah, cek berapa? Kita cek 3.750 kalau nggak salah. Jadi ya itu ya, berarti masih ada PR-nya pajak itu. Jadi PR-nya pajak. Nah itu kan yang menjadi pertimbangan saya. Berarti saya harus bayar pajak. Kalau kemudian kita bisa tawar, ya alhamdulillah. Jadi saya ketika ditanya sama teman saya gimana, ya paling enggak ya kalau 33 sih oke lah. Kalau misalnya lebih dari itu mungkin
berat gitu, karena saya hitung tadi kan kalau misalnya 33 tambah pajaknya ya 3750, mungkin 36 lebih sedikit akhirnya gitu, kira-kira seperti itu. Ya sudah, saya serahkan teman untuk jadi juru bicara lah itu untuk perundingan itu, melakukan penawaran gitu. Akhirnya kemudian disepakati, oke lah, nanti dia yang ngomong. Akhirnya kemudian balik lagi ke rumah si owner ini, dan kemudian ya ini teman kemudian menawar di angka 30. Si owner menyampaikan bahwa sudah ada yang nawar berapa? 33. Nah, sudah ada yang menawar 33. Tapi nggak dikasih. Gitu kan. Nah, jadi kemudian teman bilang gini, ya kalau kayaknya 33 kita belum berani. Saya kan dengan kondisi beberapa PR ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya kalau tambah cuma 1 juta sih mungkin kita pertimbangkan, tapi kalau misalnya nggak boleh juga nggak apa-apa, mungkin kita berarti bukan rezeki kita kan, waktu itu ngomongnya begitu ya. Ya kita artinya memang berarti memang ini untuk orang lainnya nggak apa-apa. Nah, tapi ya namanya rezeki tetap rezeki aja gitu. Jadi ketika tadi nawarnya berarti kan 30 tambah 1 juta jadi 31, kemudian akhirnya si ownernya mengatakan ya udah nggak apa-apa 31 ya. Akhirnya deal di 31. Cuma jujur aja saya tuh sebetulnya pas lihat mobilnya itu saya lihat AC-nya nggak dingin. Ya biasa Atos kita dingin banget ya AC-nya ya. Ini sekarang tuh berasa nggak dingin. Terus habis itu di bagian pintu itu kan ada kayak apa plastik ini covernya ya. Nah itu tuh udah kayak embrudul gitu. Saya tuh udah aduh ini mobilku kayak gini gitu. Kalau suami saya bilang ini mungkin karena ya mobil tahun 2012 di garasi panas-panas sampai 2020 8 tahun mungkin ditaruh luar ya, jadi kayak apa bahasa Jawanya sih getas, bahasa Indonesianya ya, apa? Getas. Ya getas juga ya. Jadi brodol-brodol gitu. Saya kan khawatir. Lah, masa mobil kayak begini gitu. Makanya pas kita nego-nego di warung tuh sebetulnya saya berharap udahlah suami saya nggak usah beli cari yang lain aja. Soalnya saya bener-bener udah ya itu tadilah kena image pertama mobil Cina, kedua ternyata kok interiornya kayak rapuh gini menurut saya gitu. Ini nanti safety-nya gimana? Nanti kita kalau dinaikin terus gimana gitu. Jadi banyak gimana-gimana di kepala saya. Cuman karena kok akhirnya juga si owner oke dengan harga 31 juta sesuai budget kita. Berarti kita kan masih harus nambah 3.700.000-an buat pajak. Ya masih inilah saya mikirnya ya udah ini dapat mobil baru, nggak nambah banyak-banyak sesuai budget kita. Ya bismillah aja lah, moga-moga mobilnya bagus, aman-aman aja. Dan habis itu setelah deal kita bayar, kita transfer ya. Terus BPKB diserahin ke kita, apa surat-surat diserahin ke kita, tapi nggak ada fakturnya ya yang? Fakturnya nggak ada. Iya, kita udah nanya faktur, cuman teman kita itu bilang, sahabat kita itu bilang nggak masalah sih sebetulnya kalau nggak ada faktur. Cuma ya paling pembeli tertentu aja yang nanti misal mau dijual lagi paling nanyain, cuman nggak apa-apa lah, kita biasanya kalau pakai mobil kan cukup awet ya yang, maksudnya biasanya jangka lama, nggak baru berapa ini jual kan nggak gitu. Jadi udahlah kita coba pakai dulu, yang penting nggak keluar duit lagi karena budget juga nggak ada. Akhirnya kita pakai tuh mobil dari Cirebon ke Semarang kita setirin ya, kita masuk tol, jadi iring-iringan sama sahabat kita itu. Dan di jalan kayaknya aman-aman aja, walaupun saya setelah sampai di Semarang baru tahu kalau bannya itu ya ampun, ban yang depan itu, yang 2 di depan itu kan agak baru, jadi tahun 2020. Tapi 2 ban di belakang itu tahun 2012. Aduh, ini ban umur udah 10 tahun ya Allah, dipakai di tol kecepatan ya kan standar ya. Sekarang kalau di tol maksimal 100 ya. Cuman kan aduh tetap rasanya deg-degan gitu. Nah, cuman alhamdulillah sampai di Semarang aman-aman aja. Ya. Alhamdulillah aman, perjalanan lancar. Gak ada masalah, jadi gak ada kendala dari mobil ya. Jadi saya pikir ya udahlah, mobil berarti ini sehat, gitu aja sih kalau saya sih. Hanya memang setelah itu kan kita kemudian mikir beberapa PR tadi ya. PR pertama kalau saya yang penting adalah pajak harus dibayar. Karena kalau saya kan gak nyaman juga kalau kemudian pajaknya belum dibayar. Jadi itu PR pertama itu gimana caranya pokoknya pajak
langsung kita bayar setelah sampai rumah. Kemudian nah kita mikir waktu itu saya kemudian bikin list sebenarnya. Saya tulis di HP apa yang harus saya benerin gitu. Ya, salah satunya tadi yang mengenai door trim ya. Jadi, nah itu kan ceritanya kan door trim kiri itu agak apa ya, pecah. Kemudian apa ya? Nanti aja kita ceritain door trim di video selanjutnya aja biar lebih ini ya. Ini kita cerita yang awal-awal aja dulu. Nah, akhirnya kita udah sampai rumah, langsung dibayar pajaknya. Terus ya udah lega. Nah, terus ada beberapa yang setelah itu kita perbaiki kayak seperti suami saya tadi bilang kan udah ada listnya mana-mana aja yang kita merasa perlu dibagusin. Ya ada ininya lah ya, maksudnya yang harus dibenerin banget, ada yang nanti bisa atau nantilah kalau udah ada duitnya lagi baru pelan-pelan kita benerin. Nah, itu udah ada listnya. Cuman di sini kenapa saya cerita soal jili ini? Jadi setelah dipakai, jadi sekarang ini kita udah pakai sekitar satu bulan, dan alhamdulillah itu ya kekhawatiran saya tidak terlalu terbukti gitu. Jadi saya mau sharing di sini buat Anda yang misalkan pengen beli mobil Cina second pula gitu. Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif, cuman ya kan saya juga baru pakai ini. Saya mau mengajak Anda itu untuk melihat keseharian kami gimana sih. Jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan ceritain apa aja yang udah kita ganti, terus kendala apa aja yang kita hadapi, terus setelah pemakaian ini tuh dipakai kemana aja. Jadi kita mau ceritain supaya Anda bisa dapat perspektif yang lebih lebih jelas gitu, sehingga nggak ada terlalu khawatir ini itu kayak saya sebelum ini. Dan kalau misalkan memutuskan beli itu sudah tahu konsekuensinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Oke yang? Nah, oke, nanti setelah ini di video selanjutnya kita akan bahas satu-satu, mulai dari apa tadi kita ganti door trim, terus juga kita ada beberapa yang part yang kita ganti, nanti ikutin aja di video-video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.